Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian akidah pada kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu babu Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam. Kita akan masuk insyaallah ta'ala pada dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh dan kedelapan adalah dua athar dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari penjelasan sahabat tentang Islam dan keutamaannya. Adapun tiga dalil yang pertama adalah dari Al-Quran, tiga dalil yang kedua dari As-Sunnah, dan dua dalil yang selanjutnya yang terakhir dari bab yang pertama itu dari ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini dari metode yang baik, metode yang sangat bagus sekali yang ditempuh oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menjelaskan suatu permasalahan agama ini, selalu merujuk kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah disertai dengan keterangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan akan kita lihat bagaimana sahabat memahami Islam itu dan bagaimana mereka mengamalkannya. Dan inilah yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah, antara salafiyun dengan ahlul bid'ah wal furqah. Yakni dalam memahami Islam, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun selalu merujuk kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengikuti jalan mereka. Iya. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan as-sabil dan as-sunnah. As-sabil, jalan kebenaran, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّحْمَنَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارِ. Karena sesungguhnya tidaklah ada seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah. Dia mengingat Allah Ar-Rahman, lalu menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disentuh oleh api neraka. Jadi tidak mungkin dia disentuh oleh api neraka apabila dia di atas sunnah dan dia mengingat Allah lalu menetes air matanya. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana. Dan tidaklah ada seorang hamba yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya lalu dia mengingat Allah Ar-Rahman, dia berzikir kepadanya, faqsha'arra jilduhu, lalu bergetar kulitnya, min makhafatillah, karena takut kepada Allah, illa, kecuali, kana mithluhu, dia seperti kamathali syajaratin yabisa waraquha, seperti pohon yang telah mengering daun-daunnya, fabaina hiya kadzalik, maka ketika pohon itu dalam keadaan seperti itu, id asabat harrih, tiba-tiba dia diterpa oleh angin. Fatahatat anha waraquha, maka daun-daun di pepohonan tersebut itu berjatuhan. Illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati waraquha. Kecuali dosa-dosanya itu berguguran sebagaimana daun-daun berguguran dari pepohonan tersebut. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin, dan sesungguhnya sedikit di atas jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin was sunnah. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, semangat, rajin di dalam mengerjakan sesuatu yang menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah asar yang pertama dari dua asar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, demikian pula Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Baik. Nanti antum lihat pada cetakan yang antum pegang, kalau berbeda dengan apa yang anda sebutkan, ditambahkan. Itu riwayat-riwayat yang saling melengkapi dari beberapa kitab. Baik. Ini asar yang pertama. Di dalam asar ini, sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, seorang yang belajar Islam langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik secara umum karena dia termasuk sahabat, dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Ubay bin Ka'ab karena pengetahuannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Secara umum sering kita dapati dalam Al-Qur'an seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka termasuk dalam cakupan ridho Allah adalah pemahaman mereka, akidah mereka, jalan mereka telah Allah ridhoi, sehingga tidak ada jalan bagi umat setelahnya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti generasi yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi. Ikuti jalan mereka. Kalau tidak, maka selamanya tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yakni tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, yakni tabi'ut tabi'in. Maka akal yang sehat akan mengatakan pemahaman sahabat itu lebih baik, lebih benar dibanding pemahaman orang-orang yang datang setelahnya. Maka inilah salah satu asar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana pada asar ini ada dua penjelasan penting. Yang pertama tentang hakikat Islam, dan yang kedua tentang keutamaan Islam. Dan dua perkara ini yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah untuk dijelaskan di sini. Beliau menyebutkan asar ini untuk menjelaskan dua perkara ini. Yang pertama tentang hakikat Islam, dari ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Wajib atas kalian untuk berpegang atau untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Dan jalan beliau serta sunnah beliau adalah satu, tidak berbilang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Satu jalan. Kata Allah, sirati, satu jalan. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai, berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang dimaksudkan, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, adalah Islam maka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu walladzina tabauhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Islam yang dimaksud, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, adalah Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang pernah berjalan di atasnya, yang pernah dilalui, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan Islam
yang dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang baru, yang tidak pernah dilalui dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan itu. Bukan Islam seperti itu yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis yang memiliki sejumlah keutamaan. Bukan Islam yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kebid'ahan. Kok ada Islam seperti itu? Kenyataannya ada. Yaitu adanya orang-orang yang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, mengaku menjalankan Islam, bahkan tidak jarang mereka mengklaim Islam mereka adalah Islam yang sebenarnya, tetapi kenyataannya Islam yang mereka amalkan justru dipenuhi dengan syirik dan bid'ah, dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang menyelisihi dan bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka jelas, yang dimaksud dengan Islam sebagaimana dijelaskan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab adalah jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau akan mulai menjelaskan tentang keutamaan Islam dan keutamaan orang-orang yang menjalankan Islam sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Jadi apabila mereka menjalankan Islam yang sejati sebagaimana yang dijalankan dan diamalkan serta dipahami dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah. Dzakara ar-Rahman fa fadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar." Karena sesungguhnya tidaklah ada seorang hamba yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya dalam keadaan dia berzikir kepada Allah Ar-Rahman, lalu menetes air matanya karena takut kepada Allah, itu kemudian disentuh oleh api neraka. Tidak mungkin. yakni tidak mungkin dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya. Jadi di sini beliau menjelaskan keutamaan yang pertama. Apabila seorang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas sunnah dan menjauhi segala macam kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Bersamaan dengan itu, dia pun berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah yang Maha Penyayang, lalu menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut kepada Allah? Karena Allah Maha keras siksanya. Azabnya sangat pedih, dia takut kalau dia termasuk penghuni neraka. Maka apabila dia melakukan itu, yakni dia berjalan di atas sunnah, dia berzikir kepada Allah, lalu menetes air matanya karena takut kepada Allah, maka tidak mungkin dia disentuh oleh api neraka. Apakah bisa sahabat mengatakan demikian? Tidak bisa kecuali berdasarkan dalil. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Dia katakan enggak mungkin dia disentuh oleh api neraka. Ini perkara gaib. Tidaklah beliau mengatakan itu kecuali berdasarkan dalil yang beliau ketahui dan beliau pahami. Maka ditegaskan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "Ainani la tamassuhum an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat Anas bin Malik, la tarayani an-nar, tidak akan melihat api neraka. Ada dua mata. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Dan yang kedua, mata yang bermalam dalam keadaan berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua mata. Yakni pemilik mata itu secara keseluruhannya tidak akan mendapatkan azab apabila dia menangis karena takut kepada Allah, dan apabila matanya itu berjaga, bukan berjaga menonton TV atau berselancar di internet, tetapi di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fi sabilillah. Maka di sini sekaligus terdapat penjelasan makna hadis ini dari ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya orang yang memiliki mata tersebut berjalan di atas sunnah. Bukan sekadar dia menangis karena takut kepada Allah, tetapi dia berjalan di atas bid'ah. Bukan. Ini makna hadis ini. Makna hadis ini ditafsirkan dengan ucapan sahabat
dari penjelasan beliau yang dimaksud adalah orang yang berjalan di atas sunnah. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan atau menguatkan ucapan Ubay bin Ka'ab. Hadis yang kedua, hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat. Pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah di waktu dia bersendirian, lalu menetes air matanya. Ini bisa dilihat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh. Baik. Maka sekali lagi makna hadis ini, yakni orang yang menangis berzikir kepada Allah di dalam kesendiriannya, yang dimaksud adalah orang yang berjalan di atas sunnah, yang berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud, ini yang dijelaskan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi bukan orang yang menangis khusyuk di atas kebid'ahan dia. Karena kalau cuma itu, orang-orang Nasrani juga bisa. Orang-orang Nasrani subhanallah menangis-nangis. Di antara mereka menangis-nangis ketika mereka sedang beribadah. Tapi apakah karena dia menangis menunjukkan agamanya itu sudah benar? Tidak. Maka demikianlah kaum sufi, kuburiyun, para penyembah kubur, ahlul bid'ah, beramal berdasarkan kebid'ahan. Lalu mereka menangis. Mereka begitu khusyuk, Masya Allah. Terlihat sangat khusyuk. Terlihat begitu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah. Sampai menangis-nangis. Apakah itu menunjukkan bahwa amalannya itu sudah benar? Tidak sama sekali. Sebab bukanlah yang menjadi ukuran itu al-buka wal khusyuk, tangisan dan kekhusyukan mereka. Tetapi yang menjadi ukuran adalah apa? Berjalannya seseorang di atas sunnah. Berjalannya seseorang di atas sunnah. Bahkan dikatakan para ulama itu adalah khusyu'un nifaq. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala tentang Al-Hasan bin Shalih bin Hayy. Di dalam biografi Al-Hasan bin Shalih bin Hayy dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan ketika orang-orang pada tertipu melihat Al-Hasan bin Shalih bin Hayy, luar biasa khusyuknya. Sampai-sampai dikatakan murid-muridnya dia tidak pernah memandang ke langit. Luar biasa khusyuknya. Dia menangis ketika mendengarkan Al-Quran, bahkan sampai pingsan. Tetapi dia memiliki satu kebid'ahan saja. Apa itu? Ya Rasaif ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia melihat atau dia menganggap bolehnya mengangkat pedang terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni boleh memerangi pemerintah muslim yang zalim. Ini akidahnya. Satu saja akidahnya. Bid'ahnya tidak lebih dari itu. yakni bid'ah khawarij. Bersamaan dengan itu dia memiliki kelebihan-kelebihan. Dia seorang muhaddits, dia seorang faqih, dia seorang yang sangat takut kepada Allah. Bahkan ketika dia mendengarkan Al-Quran dia menangis sampai pingsan. Ketika suatu hari dia sholat dan orang-orang pada kagum dengan kekhusyukannya, apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Ini orang yang punya satu bid'ah. Dia khusyuk, tetapi dia berjalan di atas manhaj khawarij. Maka jangan tertipu, Masya Allah. Hizbiyun itu, mereka kalau mengadakan acara yang mereka sebut dengan apa? Mabit, malam bid'ah. Mabit atau malam bid'ah. Mereka akan tidur bersama, lalu sholat malam berjamaah. Subhanallah, antum lihat mereka menangis-nangis dalam sholat mereka. Mereka membaca ayat-ayat yang panjang dan menangis-nangis dalam sholat mereka. Begitu khusyuknya. Tetapi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Amirul Mukminin Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan itu adalah khusyu'un nifaq. Khusyuknya kemunafikan. Kenapa? Karena tidak berjalan di atas sunnah dan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya, jangan tertipu. Subhanallah, pemahaman para ulama yang begitu mendalam. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, beliau mengatakan, "Wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman faqsha'arra jilduhu min makhafatillah." Dan tidaklah ada seorang hamba
yang berjalan di atas jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia dzakarar Rahman, senantiasa mengingat Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, sampai bergetar kulitnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali kana mithluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha. Perumpamaan orang tersebut seperti pohon yang telah mengering daun-daunnya. Fabaina hiya kadzalik idza asabatha ar-rih. Dalam keadaan pohon itu telah mengering daun-daunnya, dia diterpa oleh angin. Fatahatat anha waraquha, maka daun-daunnya itu berguguran. Illa tahatat anhu dzunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati waraquha. Kecuali orang tersebut juga akan berguguran dosa-dosanya dari dirinya sebagaimana daun-daun itu berguguran dari pohon tersebut. Inilah keutamaan kaum muslimin yang menjalankan Islam sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Dalam keadaan dia mengingat Allah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon yang kering diterpa angin berguguran daun dari pohon tersebut. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan hadis ini alhamdulillah sudah kita bahas dalam kitab Tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya." Sesungguhnya engkau andaikan datang kepadaku dengan membawa kesalahan atau dosa-dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka hadis ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu mengamalkan tauhid dan sunnah, menjauhi kesyirikan dan bid'ah dan kemaksiatan. Betapapun dosa yang dia pikul ketika dia menghadap kepada Allah dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ampunan sebanyak itu pula, sebanyak dosanya. Baik. Kemudian pada bagian akhir beliau mengatakan, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya sedikit di atas jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ijtihadin, lebih baik dibanding bersungguh-sungguh atau banyak amalan fi khilafi sabilin wa sunnah, dalam keadaan amalan tersebut menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan beliau ini menunjukkan al-ibrah laysat bi kathratil amal. Yang menjadi ukuran kebaikan dan kebenaran seseorang bukanlah banyaknya amalan yang dia lakukan. Wa innamal ibrah bittiba'is sunnah. Dan yang hakikat ukuran seseorang kebenaran dan kebaikan yang ada pada dirinya adalah dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Bisa jadi amalan seseorang itu sedikit, tetapi karena mengikuti sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, pahalanya besar. Dan sebaliknya, amalan seseorang yang begitu banyak, tetapi menyelisihi dalil, menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah SAW, menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Sebab Nabi SAW telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Berapa banyak pun yang dilakukan oleh seseorang, apabila amalannya menyelisihi sunnah, maka percuma, tertolak, tidak dianggap apa-apa. Mereka itulah orang-orang yang merugi amalannya.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itulah orang-orang yang telah sesat amalan mereka di dunia ini, namun mereka menyangka sedang berbuat kebaikan. Jadi yang dituntut dari kita, yang dituntut dari seorang muslim itu bukan banyaknya amalan, tetapi kualitas dari amalan tersebut. Bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya, yakni dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, tetapi yang paling baik. Tetapi yang paling baik, bukan yang paling banyak. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, yang dimaksud amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar, yaitu yang paling sesuai atau yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada asar yang berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Ini asar yang terakhir sekaligus dalil yang terakhir pada bab yang pertama. Qala, beliau berkata, ya habbaza naumul akyas wa iftaruhum. Ya habbaza naumul akyas wa iftaruhum. Betapa hebatnya tidurnya al-akyas. Ini orang-orang yang berilmu, yang berjalan di atas ilmu Al-Quran wa sunnah. Wa iftaruhum, dan berbukanya mereka. Artinya mereka tidak puasa. Kaifa yakbanuna, dalam riwayat ya'ibuna, maknanya sama. Saharal hamqa atau sahral hamqa wa siyamahum. Bagaimana mereka tertipu dengan bergadangnya orang-orang bodoh dan puasa mereka. Yang pertama tidur, yakni berhadapan dengan bergadang, sahar. Iftar, berbuka, berhadapan dengan berpuasa. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, betapa hebatnya tidurnya orang-orang yang berilmu dan berbukanya mereka, tidak berpuasa. Lebih hebat daripada bergadangnya, bergadang untuk ibadah maksudnya, orang-orang yang bodoh dan puasa mereka. Wala mithqalu dzarratin min birrin, dan sungguh kebaikan sebesar biji zarrah, ma'a taqwa wa yaqinin, yang disertai ketakwaan dan keyakinan, a'zamu wa afdal wa arjah, lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, min amsalil jibali, ibadatun minal muqtarrin. Min amsalil jibali ibadatan minal muqtarrin. Dari ibadah sebesar gunung dari orang-orang yang tertipu. Dari orang-orang yang tertipu. Athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Demikian pula oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Meskipun pada sanadnya ada rawi yang majhul, yakni rawi yang meriwayatkan dari Abu Darda. Namun makna athar ini sahih, seperti makna yang sebelumnya. Seperti makna yang sebelumnya. Baik. Di dalam athar ini, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita keutamaan amalan orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang bodoh, yaitu amalan orang-orang yang beramal di atas sunnah dibanding amalannya orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Iya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya habbatha naumul aqyas wa iftaruhum. Betapa hebatnya tidurnya orang-orang yang berilmu dan berbuka mereka. Kaifa yadbanuna saharal amqa wa siyamahum. Bagaimana mereka itu tertipu dengan ibadah malamnya orang-orang yang bodoh dan puasa mereka. Jadi, orang yang berilmu itu, dia tidur di atas sunnah. Pada siang hari dia berbuka, tidak berpuasa, dan dia di atas sunnah. Maksudnya apa? Amalannya sedikit. Tetapi dia di atas sunnah. Maksudnya apa? Dia tidak berbuat kebid'ahan. Itu lebih baik daripada orang yang bergadang malam, menghabiskan waktu malamnya dengan sholat malam, dan menghabiskan siangnya dengan puasa, tetapi
dia berjalan di atas bid'ah. Keyakinannya penuh dengan kebid'ahan, amalannya penuh dengan kebid'ahan, maka amalan mereka itu tidak ada nilainya apabila dibandingkan dengan tidurnya dan berbukanya orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar, dan inilah pemahaman sahabat. Ulama dan para pengikut mereka yang berjalan di atas sunnah itu jauh lebih baik. Mereka tidak beribadah masih jauh lebih baik dibanding ibadahnya ahlul bid'ah. Lalu beliau menjelaskan betapapun kebaikan yang sedikit yang dilakukan oleh seorang yang berjalan di atas sunnah, karena disertai ketakwaan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih agung, lebih afdal, dan lebih tinggi derajatnya dibanding ibadah yang sebesar gunung. Ini banyak ibadah yang dilakukan oleh al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu. Tertipu dari apa maksudnya? Al-mughtarruna bikasratil ibadah, yaitu orang-orang yang tertipu dengan banyaknya ibadah mereka. Jadi ternyata amalan ibadah seseorang yang begitu banyak kadang-kadang bisa mencelakakan dia. Kenapa itu terjadi? Karena dia tertipu dengan ibadah yang dia lakukan. Dan kenapa dia bisa tertipu? Di antara sebab yang paling besar, karena ukurannya di dalam beribadah adalah al-kathrah, adalah banyaknya ibadah tersebut, bukan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anhu menjelaskan, amalan yang sedikit namun disertai ketakwaan dan keyakinan yang ada di dalam hati, itu lebih baik daripada amalan banyak yang nampak namun kurang keyakinan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Ini yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang, yaitu rasa takut kepada Allah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan hati seseorang sangat berpengaruh kepada amalan zahirnya. Dan inilah yang menjadikan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dibanding para sahabat yang lainnya. Apakah Abu Bakar melebihi mereka dengan banyaknya salat yang dia lakukan, ataukah dengan banyaknya puasa? Tidak. Karena ketakwaan dan keyakinan yang kuat kepada Allah yang ada dalam hatinya. Ini yang dipahami para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fadailus Sahabah, dengan sanad yang sahih sampai kepada Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau berkata, "Inna Abu Bakrin lam yafdulun nas bi annahu kana aktsaruhum salatan wa shauman, innama fadalahum bi syai'in kana fi qalbihi." Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, sesungguhnya Abu Bakar tidaklah mengungguli manusia, yakni para sahabat yang lainnya, dengan lebih banyaknya puasa beliau, salat beliau dan puasa beliau dibanding mereka. Tidak. Akan tetapi beliau mengungguli mereka karena sesuatu yang berada di dalam hatinya. Apa itu? Rasa takut kepada Allah dan keyakinan yang kuat. Subhanallah. Demikian pula dalam lafaz yang lain, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, "Inna Abu Bakrin lam yafdulin nas bi kathrati salatin wala siyamin, wa innama fadalahum bisyai'in waqara fi qalbih." Sesungguhnya Abu Bakar tidaklah mengungguli para sahabat dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. Akan tetapi beliau mengungguli mereka dengan sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, yaitu rasa takut dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laisat al-ibrah bi kathratil ibadah awil jihad awil dakwah. Bukanlah yang menjadi ukuran kebaikan dan kebenaran yang ada pada diri seseorang atau pada suatu kelompok dengan banyaknya ibadah mereka dan jihad mereka serta dakwah mereka. Orang-orang ikhwan muslimin itu banyak dipuji. Dipuji karena apa? Karena jihad mereka. Dan selalu mereka banggakan. Mereka yang pertama berjihad di Filistin katanya.
Mereka yang pertama berjihad di Afghanistan. Walaupun jihadnya banyak penyimpangan sebetulnya. Jihad hizbiyah. Demikian pula jamaah tabligh banyak dipuji karena dakwahnya. Hebat, luar biasa dakwahnya. Mereka rela berkorban, meninggalkan keluarga untuk pergi berdakwah. Tetapi itu bukan ibrah, itu bukan ukuran kebaikan dan kebenaran mereka. Wa innamal ibrah bimuwafaqatis sabil was sunnah ma'at taqwa wal yaqin. Yang menjadi ibrah, yang menjadi ukuran adalah bersesuaiannya seseorang dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya ma'at taqwa wal yaqin, disertai takwa, yakni rasa takut kepada Allah, dan al-yaqin, keyakinan yang kuat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pernah ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lima kana as-sahaba afdal ma'a anna min at-tabi'ina man hum aktsaru minhum ibadatan. Kenapa para sahabat itu lebih afdal dibanding tabi'in? Padahal di antara para tabi'in tersebut ada orang yang ibadahnya lebih banyak. Jazakallahu khair. Faqal, maka apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ulaika ta'abbadu wal akhiratu fi qulubihim. Mereka itu, yakni para sahabat, beribadah kepada Allah dan akhirat di hati mereka. Wa haula'i ta'abbadu wad dunya fi qulubihim. Adapun mereka, yakni sebagian para tabi'in, dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, yakni sebagian dari generasi setelah sahabat, mereka beribadah dan dunia berada di hati mereka. Ini bedanya. Orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan keyakinan kepada Allah, dan para sahabat adalah sebaik-baik orang yang hatinya memiliki rasa takut dan keyakinan kepada Allah, dan sebaik-baik orang yang berjalan di atas sunnah. Apabila mereka beribadah, meskipun sedikit ibadah mereka, tetapi hati mereka dipenuhi dengan akhirat, kecintaan kepada Allah, dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Namun sebaliknya, selain para sahabat, hati mereka ketika mereka beribadah kepada Allah masih didominasi oleh dunia, masih terikat sangat kuat, terpaut sangat erat dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Subhanallah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari generasi yang telah lalu, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bagaimana iman mereka dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 1404 8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, bila orang hamil sudah 7 bulan dibuatkan selamatan, dimandikan dengan syarat pakai air sumur 7 dan orang 7. Juga yang memandikan serta dukun yang akan menerima kelahirannya. Nanti lalu dibacakan surat obat selesai. Lalu mengepung selamatan itu dengan didoain yang lain, mengamini. Nah, yang ditanyakan Ustaz, cara itu apa, ada tuntunannya? Mohon dijawab. Tidak ada tuntunannya. Ini termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, dan dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Apabila mereka meyakini air tersebut dan ritual tersebut adalah pemberi berkah kepada mereka, maka ini syirik besar. Tetapi kalau mereka yakini itu hanyalah sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan, maka ini adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Bagaimana cara menjawab syubhat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tetapi tidak membutuhkan pada tempat? Seperti katanya, kalau kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, berarti Allah butuh pada tempat. Dan kalau Allah butuh pada tempat, berarti Allah seperti makhluk yang butuh pada tempat. Kita katakan pertama, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya tidak melazimkan bahwasannya kita mengatakan Allah butuh kepada arsy-Nya. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Justru sebaliknya, ketika kita tidak mengimani Allah di atas arsy karena khawatir berkonsekuensi atau melazimkan tuduhan bahwa Allah butuh kepada arsy, berarti sama saja kita
menyamakan Allah dengan makhluk. Sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk ketika dia berada di atas singgasananya, berada di atas kasurnya, atau berada di atas satu tempat, dia butuh kepada tempat tersebut. Adapun Allah tidak seperti itu. Jangan kita samakan hukum-hukum makhluk dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yani hukum-hukum yang berlaku pada makhluk, hukum-hukum alam yang berlaku kepada makhluk, jangan kita samakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh berbeda. Sungguh jauh berbeda. Iya. Maka jelas Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah berada di atas arsy, Allah tidak butuh dengan arsy tersebut. Kalau makhluk betul. Ketika dia berada di atas kursi, dia butuh dengan kursi itu untuk duduk, untuk berpijak di atasnya. Apakah Allah sama dengan makhluk? Tentu tidak. Yang kedua, ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat wa tabi'in walladzina taba'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah, seluruhnya sepakat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa anna Allah ala arsyihi fi sama'ihi. Dan sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, di langitnya. Ini jelas. Imam-imam ahlus sunnah pun mengakui hal itu. Seluruh imam mazhab yang 4 sepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Allah di atas arsy-Nya. Dan Allah tidak membutuhkan arsy-Nya. Ustaz, saat ini banyak orang yang berdalil sabar, walaupun agama kita diinjak-injak oleh orang kafir. Sebenarnya bagaimana seharusnya sikap kita? Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling pertama kali marah jika Islam diremehkan. Marah dengan kezaliman orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin adalah sesuatu yang disyariatkan. Dan itu sama sekali tidak menafikan kesabaran. Dan sabar yang dimaksud di sini maknanya baik apabila yang dimaksudkan adalah bersabar dari melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Seperti apa? Demonstrasi atau konvoi di jalanan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di jalan, bikin macet dan sebagainya. Maka apabila yang dimaksud sabar dengan tidak melakukan hal ini, maka itu yang dituntun. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ketika orang-orang kafir menzalimi kita. Maka apa yang seharusnya kita lakukan kepada mereka? Apa saja yang kita mampu dari nasihat dan juga jihad memerangi mereka. Apabila mereka tidak berhenti dari kezalimannya. Namun jihad itu ada aturannya. Jihad itu ada aturan-aturannya. Maka makna sabar di situ apabila maksudnya menunggu syarat-syarat jihad agar terpenuhi, agar jihad itu sesuai dengan aturannya, maka itu dituntun. Tetapi apabila maksudnya bersabar dalam keadaan pemimpin kaum muslimin misalkan sudah menyerukan jihad kepada mereka, lalu kita tidak mau ikut berjihad, maka ini bukan sabar yang benar. Iya, Pak Ustaz, saya dari kampung Babakan, Sindang Jaya ingin menanyakan bagaimana caranya menjauhi perbuatan maksiat. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Pertama sekali dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah selalu perintahkan kita untuk berdoa kepadanya agar selamat dari kemaksiatan. Masuk dalam cakupan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, di antara sebab yang dapat menjauhkan kita dari kemaksiatan adalah berteman dengan orang-orang saleh dan meninggalkan teman-teman yang buruk, teman-teman yang suka berbuat maksiat. Tinggalkan lingkungan yang jelek. Ini akan sangat membantu kita untuk dapat menghindari perbuatan maksiat. Demikian pula jangan mendekati kemaksiatan tersebut. Maksudnya apa? Jangan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Seperti kemaksiatan berzina. Jangan memandang yang diharamkan. Jangan mendekat-dekat ke sana. Jangan ke warnet. Kemudian membuka situs-situs yang di situ mengandung kemaksiatan. Jangan. Jangan berkumpul-kumpul atau berikhtilat dengan wanita dan seterusnya. Jauhi itu semua. Jauhi sebab-sebab kepada kemaksiatan. Demikian pula yang sangat membantu seseorang untuk meninggalkan maksiat adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu dia selalu diingatkan untuk taat kepada Allah. Dan juga dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah.
meningkatkan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dapat membantu seseorang untuk meninggalkan maksiat. Jazakallahu khair. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan, yang lebih aku cintai dari hal itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Maka apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksudnya ini? Apakah maksudnya Allah menyatu dengan makhluknya? Tidak. Seperti yang dipahami orang-orang sufi. Maksudnya adalah dia tidak menggunakan pendengarannya kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Dia tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Dia tidak menggunakan kaki dan tangannya kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia dapatkan karena apa? Karena mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban dan sunnah-sunnah. Maka jelas, seorang meningkatkan ibadah yang wajibnya maupun yang sunnahnya akan menyebabkan dia semakin jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang tunanetra, tapi ana selalu berharap kepada Allah agar memberi istri yang salehah dan kaya. Apakah ana termasuk orang yang panjang angan-angan, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan tulul amal, panjang angan-angan yang dicela di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan para ulama, adalah orang yang berharap hidup lama. Orang yang berharap hidup lama, atau orang yang takut mati, cinta kepada dunia, itu yang dimaksudkan. Adapun berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan istri yang salehah, maka ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Sedangkan berharap diberikan istri yang kaya, ini adalah sesuatu yang mubah. Dipahami dari hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, yakni nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah agamanya, maka engkau akan beruntung. Menunjukkan apa? Yang mubah adalah karena hartanya, karena nasabnya, dan juga karena kecantikannya. Dan yang dianjurkan adalah karena agamanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya melamar secara syar'i? Apakah harus tukar cincin? Lalu apakah dibolehkan setelah melamar kami berjalan-jalan untuk ngasih tahu keluarga ana dan ngobrol agar lebih timbul rasa cinta, kedekatan kepada kami? Baik. Yang pertama, tukar cincin ini termasuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Dan juga dia bisa termasuk kesyirikan. Ketika seorang meyakini, ini ada sebagian keyakinan masyarakat, selama cincin itu masih bersamanya, maka cinta mereka akan tetap langgeng. Maka ini syirik. Bisa syirik besar dan syirik kecil. Maka kalau seperti itu, cincin itu sudah berfungsi seperti jimat. Kalau sampai seperti itu. Dan minimal ini adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun berjalan-jalan bersama ke keluarga dan ngobrol-ngobrol agar timbul rasa cinta, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Karena Anda dan calon istri Anda belum suami istri. Tidak halal bersama-sama atau ngobrol-ngobrol tanpa disertai mahram, atau ngobrol-ngobrol yang bisa mengantarkan, yakni dengan obrolan-obrolan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Dan cinta yang timbul karena itu sesungguhnya adalah cinta yang palsu, yakni suatu perasaan di dalam hati yang lebih tepat dikatakan itu adalah zina hati, bukan kecintaan. Yang lebih tepat dikatakan adalah zina hati, bukan kecintaan. Sebagaimana yang telah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hati itu juga berzina. Hati itu juga berzina dengan apa? Dengan berkeinginan dan berangan-angan untuk berbuat perzinahan tersebut. Atau merindukan seseorang yang tidak halal baginya. Merindukan seseorang yang tidak halal baginya. Dan kelak bisa jadi di kemudian hari ini akan menimbulkan penyesalan. Siapa yang bisa menjamin Anda dan calon istri Anda dapat bersatu dalam ikatan pernikahan? Apabila pernikahan Anda tidak terjadi karena suatu sebab tertentu, maka ini akan menimbulkan penyesalan. Kenapa? Anda sudah terlanjur cinta dengan kecintaan yang sangat kuat dan sangat dekat. Iya, makanya hikmahnya dari diharamkan hal tersebut. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Istirahat 5 menit, kita lanjutkan pelajaran mustalahul hadis insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.